Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan lagi ya video pembelajaran yang sesi keempat. Saya akan melanjutkan sesi yang ketiga. Jadi kalau di yang ketiga tadi kita sudah sampai di sorting yaitu order by. Kemudian di sesi selanjutnya saya akan eh, ke ke materi selanjutnya yaitu ke insert into untuk menambahkan data pada sebuah tabel. Oke, saya mulai lagi ya. Jadi di insert into itu adalah satu sintak atau satu statement yang dipakai untuk menambahkan sebuah data pada tabel. Ada beberapa contoh insert, nanti akan kita implementasikan. Di sini yang paling sering dipakai itu dua ya. Jadi insert into, kemudian nama tabelnya, kemudian tentu saja kolomnya, setelah itu value, dan isi atau nilai dari yang akan kita masukkan. Sedangkan untuk contoh yang kedua, kalau misalkan memang kita ingin mengisikan secara keseluruhan, memang ya sudah langsung insert into, nama tabel, kemudian value, dan value yang akan kita masukkan. Kemudian nanti ada lagi kalau misalkan kita hanya ingin memasukkan data tertentu saja, terutama data yang tipenya itu yang bisa diisi nul ya. Kalau misalkan datanya kolomnya itu constraint-nya not null, maka ya nggak bisa, itu wajib untuk diisi. Tapi kalau misalkan constraint-nya itu null, itu nggak masalah, itu boleh. Oke, saya akan melanjutkan lagi. Jadi saya buka masih sama di online shop. Kemudian di sini saya akan mencoba untuk, kalau tadi barang sudah kita coba, sekarang kita fokus ke member ya. Jadi di sini saya akan buat query, kemudian saya akan menampilkan data yang ada di member dulu. Select bintang from DBO member. Kemudian kita klik kanan atau kita klik execute atau F5 shortcutnya itu sama aja. Jadi di sini ditampilkan ID member, nama member, tanggal join, sama email. Nah, kemudian bagaimana kalau kita mau memasukkan sebuah data dari tabel member? Kita bisa pakai dua cara. Yang pertama cara yang ini yaitu insert into, nama tabel, kemudian kolomnya, setelah itu values, dan setelah values adalah isi yang akan kita masukkan ke dalam tabel tersebut. Oke. Saya akan mulai di sini pakai insert into, kemudian nama tabelnya ya, dbo member, kemudian ini adalah kolomnya atau fieldnya yaitu ID member, kemudian nama member, kemudian tanggal join. Tanggal join ini saya taruh di bawah aja biar kelihatan. Setelah tanggal join, kemudian kita ke email. Kemudian nilainya, values-nya kita masukkan juga. Nah, kita ini belum tahu ya, ID member, nama member, tanggal join, dan email member ini tipe datanya apa. Saya lupa waktu itu, jadi kita tes saja. Kita pakai string dulu. Jadi untuk ID member saya masukkan 3, kemudian nama kemungkinan string ya. Nama misalkan saya pakai Ana, kemudian tanggal join di sini harus tahun dulu 20, misalkan 18, kemudian bulan 10 tanggal 22. Kemudian emailnya di sini @mail.com. Oke, ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, ini kan langsung insert, kemudian into, kemudian DBO
member. Setelah itu langsung values-nya. Jadi di sini langsung values-nya. Values, kemudian isinya. Jadi yang belum diisi kan 4. Kemudian namanya Robert. Itu tanggal joinnya 2019 bulan 11 tanggal 24. Kemudian emailnya saya buat robert@mail.com. Nah, ini saya taruh di bawah aja ya yang ini. Biar kelihatan juga. Oke. Nah, sekarang kita akan coba eksekusi keduanya. Apakah ada yang salah dalam penulisan query, ataukah salah satu ini tidak bisa dipakai di dalam SQL Server. Sedangkan yang ini kan sering kita pakai. Untuk insert into langsung nama tabel dan values kan belum pernah kita pakai. Mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah pakai, cuma saya jarang sekali menggunakan ini. Saya lebih sering menuliskan untuk kolomnya terlebih dahulu. Karena untuk menghindari kesalahan ya, tentunya kolom itu pasti saya sertakan. Oke, kita coba, kita tes, kita execute atau kita klik kanan execute sama saja. Nah, ternyata data masuk dan tidak ada perbedaan. Kita tes, kita lihat di sini di select bintang from member ternyata nggak ada perbedaan ya. Kedua data itu masuk dan bisa dieksekusi. Jadi kedua sintak ini ternyata bisa dipakai dua-duanya. Jadi untuk teman-teman yang mau memakai salah satu sintak ini ternyata tidak ada masalah. Jadi pakai aja salah satu. Nah, sekarang ada satu cara lagi. Kalau misalkan kita mengisikan hanya tabel-tabel atau hanya kolom tertentu saja. Contoh, kolom yang wajib diisi memang adalah kolom yang sifatnya not null atau punya unique atau primary key atau foreign key yang sifatnya itu on check pada constraint-nya. Jadi kalau ada check constraint berarti nggak bisa, harus atau wajib diisi. Sedangkan kalau no check constraint seperti yang pada video pembahasan yang kedua itu nggak masalah, bisa. Oke ya. Di sini saya akan coba saya masukkan insert into, kemudian member sama, dan kolom yang akan saya masukkan itu hanya ID member dan nama member saja. Kita lihat ID member pasti itu harus dimasukkan, sedangkan nama member itu kan kita belum tahu. Tipenya itu not null atau null. Sedangkan tanggal join dan email member ini saya juga belum tahu itu not null atau null. Kalau misalkan ini nanti tidak berhasil, berarti kemungkinan constraint-nya itu menggunakan not null. Oke, di sini langsung saya pakai values. Kemudian untuk ID member 5 ya yang belum dimasukkan. Untuk nama saya pakai Sean. Oke, sekarang kita tes, kita jalankan. Kita execute. Nah, ternyata bisa dimasukkan. Berarti kemungkinan data untuk tanggal join member dan email member itu tidak diset untuk not null. Kemudian kita coba seleksi, kita lihat, di sini benar ya. Jadi untuk tanggal join member dan email member itu ternyata setnya adalah null. Jadi diisi atau tidak itu tidak ada pengaruhnya. Nah, sekarang kita coba nama member apakah juga di set null juga. Jadi nama member di sini saya akan hilangkan, saya hanya akan memasukkan ID member saja. Ini kemudian saya hilangkan. Nah, ID member yang belum adalah ID 6. Kita coba, kita tes, kita execute. Oke, ternyata bisa. Berarti kemungkinan atau bisa dipastikan ya, bukan kemungkinan lagi ya, tapi bisa dipastikan nama member juga constraint-nya adalah null. Jadi tidak diisi atau diisi tidak masalah. Kalau kita execute nanti akan kelihatan semua. Jadi ID member, kemudian nama, tanggal join dan email member ini kosong. Nah, ini berbeda kalau misalkan kita insert, kita meninggalkan ID member ya. Jadi kita lihat apakah bisa memasukkan data tanpa ID member. Kita tes. ID member ini kita ganti menjadi nama member.
Kemudian setelah nama member, tanggal join. Kemudian yang terakhir adalah email member. Nah, sedangkan untuk values-nya, untuk nama Alberto, kemudian untuk tanggal joinnya yaitu 2000 misalkan 17 bulan 5 tanggal 6. Kemudian untuk emailnya saya masukkan alberto@mail.com. Oke, sekarang kita tes apakah ID member itu bukan primary key atau bukan not null. Kita tes, kalau misalkan ini bisa masuk berarti ID member ternyata bukan unique, bukan primary key, dan tidak not null. Tapi kalau misalkan ini salah, maka bisa dipastikan ID member itu kalau tidak primary key, ya berarti unique, atau punya constraint primary foreign key yang sifatnya adalah check on constraint, atau dia not null. Nah, ini banyak kemungkinan ya. Kita tes dulu, kita execute. Nah, ini bisa kalian lihat ada note pada message-nya. Jadi ada message tidak dapat memasukkan nilai null ke dalam kolom ID member. Pada tabel online shop DPO member. Kolom tidak mengizinkan untuk null. Jadi insert dibatalkan. Gagal ya, insertnya fail. Jadi bisa dipastikan kalau ID member itu wajib harus ada isinya. Oke, ini untuk insert. Nah, sekarang sudah sampai ke tahap ketiga tadi, insert. Kemudian kita masuk ke dalam null value. Nah, ini sudah masuk ke null value. Nah, null value ini adalah satu field atau kolom yang nilainya itu 0 atau tidak ada nilainya, kosong. Jadi secara otomatis nanti akan diidentifikasi null. Tapi kalau misalkan pada waktu kita membuat sebuah tabel, kita setting not null, kalau misalkan tidak diisi maka dia tidak mau. Jadi kalau kita set null maka dia mau. Tapi kalau untuk beberapa kondisi, kalau misalkan itu primary key ya, non primary key ya, biasanya mau. Kita tes saja, kita tes. Untuk ngetesnya kita buat satu tabel baru. Oke, kita tes, kita buat tabel baru. Saya akan membuat tabel, kita buat tabel apa ini? Oke. Misal saya akan membuat tabel dengan nama denda. Ini nggak ada hubungannya kayaknya ya, nggak ada hubungannya dengan database-nya, tapi nggak apa-apa, kita tes saja. Ini untuk ngetes saja. Saya buat tabel dengan nama denda, kemudian denda itu ada nomor denda, kemudian tipe datanya adalah variabel karakter. Dia itu saya pakai 10, kemudian not null ya, karena saya pakai primary key. Setelah itu yang kedua adalah tanggal denda. Tanggal denda ini otomatis saya pakai date. Ini juga akan saya set not null. Kemudian setelah tanggal denda ada yang namanya nominal denda. Nominal denda ini saya pakai float. Ini juga saya set not null. Jadi ada denda, tanggal denda, dan nominal. Untuk semua constraint-nya saya pakai not null. Kemudian nomor denda saya pakai primary key. Ya, nomor denda saya pakai primary key. Ini kita tes saja nanti pada materi null ini seperti apa kalau misalkan semua field atau semua kolom ini adalah not null. Oke, kita execute dulu. Tabelnya sudah dieksekut, kemudian kita coba kita select ya.
Benar nggak tabelnya sudah ada. Select bintang from DPO denda. Kalau sudah muncul seperti ini ya di auto pop up ya, itu biasanya dia sudah ada biasanya tapi ya. Oke, ini sudah kelihatan. Jadi ada nomor denda, tanggal denda, dan nominal denda. Sekarang kita masukkan data di sini. Kita masukkan data. Insert into DPO denda. Oke, untuk insert pertama pasti saya akan masukkan semuanya ya. Masukkan semuanya dulu. Value. Masukkan semuanya dulu, filenya saya taruh bawah aja. Untuk nomor denda karena varchar saya pakai denda 01, pakai seperti ini aja. Ini 10 jadi masih cukup. Denda 01, kemudian tanggal dendanya ada 2020 bulan 10 tanggal 19. Kemudian untuk nominalnya dendanya adalah 12.400,9. Ini terlanjur saya pakai float ya, saya pakai koma aja. Sebenarnya nggak pakai koma juga nggak masalah, tapi karena float ya daripada nilai koma nggak dipakai, saya pakai aja. Oke, sekarang saya execute, saya masukkan, pasti masuk ya karena diisi semua. Nah, ini sudah muncul denda 1 tanggal sekian, nominalnya sekian. Kemudian untuk yang kedua, ini saya hanya akan memasukkan 2 saja. Jadi insert into tabelnya, tabel denda. Kemudian yang saya masukkan adalah nomor denda karena primary key ya wajib, dan nomor denda, tanggal denda, kemudian nominal. Nah, ini semua saya masukkan, akan tetapi ingat ya, akan tetapi pada value-nya itu akan saya buat kosong. Jadi di denda saya masukkan denda 02, kemudian untuk tanggal tetap saya isi 2020 bulan 10 tanggal 18. Nah, sedangkan pada nominal denda ini akan saya buat kosong. Tidak akan saya isi. Ya, nominal dendanya tidak akan saya isi. Kira-kira seperti ini. Ya, kira-kira mau atau tidak? Kita tes, kita jalankan. Kalau ada tanda seperti ini biasanya ya, ada tanda merah seperti ini biasanya nggak bisa. Kita tes saja, execute. Nah, ada sintak yang error. Nah, kalau misalkan kita isi string, misalkan ya kita isi string, ini anggapannya kan nggak ada isinya, petik-petik kosong. Mau nggak kira-kira? Coba kita execute. Ternyata mau. Ya, ini bisa jadi pelajaran untuk teman-teman semua. Ternyata kalau misalkan nggak diisi, itu kita kasih string, dia mau terisi. Kalau kita tampilkan, nilainya kosong, karena nggak diisi. Nah, ini untuk float ya. Nah, sedangkan kita ke tanggal sekarang. Yang kita hilangkan adalah tanggal sekarang. Tanggal kita hilangkan. Kita copy paste aja. Nomor denda tetap harus kita isi. Denda ketiga sekarang. Kemudian untuk tanggalnya kita kosongkan. Untuk nominal dendanya kita isi sekarang. Nominal dendanya buatnya 14.500,7. Ini saya kasih koma lagi. Oke, kita tes, kita jalankan, execute, masuk. Tapi kita lihat nanti kalau date kosong itu seperti apa isinya. Nah, ternyata kalau date-nya kosong itu tetap terisi. Terisinya adalah 1900,0101. Ini adalah kondisi date yang ada di komputer ketika posisi komputer itu restart di awal ya. Biasanya seperti ini. Biasanya kalau baterai BIOS-nya mati itu kondisinya seperti ini. Jadi tanggal set awal 1900. Ini terisi ya. Nah, ini kan akhirnya jadi pertanyaan. Jadi kalau misalkan tidak boleh
0 itu mesti ada isinya. Tapi kalau string gimana? Nah, ini kan string kita belum coba. Di sini berarti kita akan coba memasukkan kolom baru. Gimana cara memasukkan kolom? Pada pertemuan kedua kita sudah nyoba, yaitu menggunakan alter tabel. Kalau misalkan nanti saya lupa sintaknya, ya tinggal kita lihat lagi, kita buka lagi aja. Alter tabel, kemudian add kolom ya. Kalau tidak salah lah ya, add kolom. Nanti kita coba aja. Saya akan menambahkan kolom setelah nominal itu saya tambahkan kolom keterangan aja. Keterangan untuk denda. Ini saya set juga tipenya adalah variabel karakter. Saya pakai 255 full ya. Kemudian saya set not null. Variabel karakter 255. Oh, varchar ini 225 atau 255 terakhir? 255 kayaknya. Kalau kita lihat di sini ternyata add column kayaknya nggak bisa. Kita tes saja, kita lihat pada alter tabel untuk menambahkan kolom. Alter tabel, kita tes, kita lihat. Saya lupa add column. Oh, cuma ini aja ya. Alter tabel, kemudian add tanpa harus ditambahkan itu lagi ya, tambahkan kolom ya. Jadi langsung ini dihilangkan, ini nggak perlu. Nah, jadi add, kemudian langsung nama kolomnya. Setelah itu tipe data, panjang tipe datanya karena saya pakai variabel karakter max. Nah, ini pakai max ya, max saja. Itu 255, ini saya pakai max saja ya. Kemudian tipenya adalah not null. Oke, kita execute. Nah, ternyata ini ada yang salah. Alter tabel only allow column to be added that can contain null or have default. Oh iya, jadi hanya bisa memasukkan kolom kalau tipenya 0. Mestinya nggak masalah sih, mestinya ya. Coba sih tambah lagi. Oh, ternyata bisa. Kenapa kok harus 0? Ini saya kurang tahu ya. Harus 0 ternyata. Jadi kita set lagi. Sudah ada keterangan, harus 0 semua. Nah, sekarang keterangan kita rubah. Dia kita modify kolomnya agar bisa not null. Kita lihat lagi kondisi untuk modify kolom, alter kolom ya, alter kolom. Kita tes. Jadi ini kan 0, kita buat not null. Kita tadi kan pengennya not null. Jadi kita buat not null. Alter, nama lagi kolom. Kemudian kolom yang kita rubah adalah kolom keterangan. Untuk tipenya sama, variabel karakter, max juga. Setelah itu di sini kita set not null. Harusnya mau, harusnya ya. Kita tes. Ini kenapa kok kita ganti not null? Ya karena tadi kan kita pengen melihat kalau tanggal waktu tidak kita isi itu ternyata dia langsung isi ke default. Kemudian kalau nominal tipenya float, kemungkinan integer juga seperti ini ya. Kalau tidak kita isi ternyata defaultnya adalah 0. Tapi kalau variabel karakter kan kita belum tahu. Kita ingin tes juga. Variabel karakter kira-kira seperti apa. Oke, saya execute. Does not allow null update file. Kan tidak bisa menambahkan value null di dalam kolom keterangan. Tabel online shop. Oke, saya tahu kenapa ini kok tidak bisa. Yang pertama adalah yang masalah utamanya adalah tabel sudah terisi. Sedangkan kalau kita membuat dia itu not null, maka nggak akan bisa. Tabel sudah terisi, sedangkan kamu men-set constraint-nya not null. Berarti not null kan nggak boleh kosong. Nah, berarti bisa dipastikan kalau variabel karakter itu juga tidak mengizinkan
nol kalau misalkan kita setting not nol. Tapi kan kita nggak tahu bentuknya nanti seperti apa kalau misalkan nggak ada isinya. Jadi yang paling enak kita kosongkan seluruh isinya. Pakai truncate tabel, kemudian nama tabelnya adalah denda. Jadi ya mau nggak mau isinya kita hilangkan semua ya. Kita hapus, execute. Oke, kalau sudah truncate, kemudian kita lihat lagi. Oke, sudah. Nah, ini kita mulai dari awal ini berarti. Oke, kita mulai dari awal. Nah, ini ya, kebetulan. Nah, sudah ada ini. Ini sekarang saya masukkan. Kita kosongkan untuk keterangan. Gimana sih kalau kita kosongkan keterangan? Oke, masuk. Kita lihat. Kalau tanggal tadi kita set kosong, ternyata terisinya langsung tanggal default, yaitu 1900 tadi, sekian-sekian. Kalau misalkan float kita kosongkan, ternyata defaultnya adalah 0. Nah, sekarang kita ingin tahu variabel karakter kalau kita kosongkan itu defaultnya seperti apa. Kalau kita lihat, nah defaultnya kan nggak ada isinya, tapi bukan 0 ya. Ingat, ini tidak ada isinya, tapi bukan 0. Kemudian kita isi, kita tambahkan lagi. Kita tambahkan yang ada isi lengkap ya. Ini denda, kemudian nominal denda sama keterangan. Keterangan belum masuk ya keterangan di sini. Nanti akan masuk sendiri kayaknya. Keterangan denda atau keterangan saja? Keterangan saja. Kemudian values-nya ini kita isi semua aja. Nominal denda ini saya buat tadi kalau nggak diisi 0 sih tetap ya, 14 koma 8, koma itu titik. Kemudian keterangannya belum dibayar. Ini kita eksekusi untuk denda kedua. Masuk, kita lihat lagi. Oke, masuk. Kita tambahkan ini terakhir. Nomor denda, tanggal denda, nominal denda sama keterangan. Huruf besar. Keterangan. Setelah itu values-nya tetap kita isi. Ini kita biarkan aja kosong. Kan kosong tetap ada isinya. Kemudian keterangannya kita isi sudah dibayar. Oke, kita eksekusi. Nah, ini ada masalah lagi. Ada masalah apa ini? Coba kita lihat. Invalid kolom keterangan. Keterangan. Nah, ini salah sedikit aja nggak mau. Oke, kita tes lagi. Oke, sudah masuk. Kemudian harus itu ya, harus teliti. Kalian juga nanti kalau mau nulis sintak harus teliti. Kita eksekusi, ya sudah. Sekarang kita baru masuk ke 0. Nah, ini kita baru masuk ke 0. Dari intermezzo yang sekian lama kita baru masuk ke 0. Jadi intinya tadi 0 itu adalah field atau kolom kalau misalkan tidak terisi maka dia akan 0 atau no value. Tapi 0 itu bisa jadi sebuah masalah kalau misalkan dari awal tabelnya itu kita setting not 0. Jadi pasti bermasalah. Kita lihat apakah dia bisa dikenali. Oke, kita lihat di sini keterangan ini. Keterangan ini kalau tidak ada isinya kan di situ ada apa deskripsinya, kalau 0 itu tidak ada isinya. Nah, ini kita beratkan keterangan nggak ada isinya. Tapi memang tidak ada tulisan nulnya, tapi tidak ada isinya kan? Tidak ada isinya. Nah, sekarang kita lihat. Kita lihat apakah nulnya bisa dieksekusi. Select kolom name. Ah, ini kita select semua aja ya. Select all dari tabel ketika kolom ini 0 itu aja ya. Kita pakai select bintang from tabel DBO member. Oh, denda, maaf, denda. Kemudian ada kondisi where keterangan
Ini dikasih kolom name ya, keterangan is null. Nah, ini nanti akan menyeleksi seluruh isi tabel dari tabel denda ketika keterangan itu null. Nah, ini kan kosong. Mestinya yang tampil kan denda 01, tanggal sekian, nominalnya sekian, dan keterangannya kosong. Mestinya ya, kalau ini dikenalin nol. Kita tes, eksekusi. Ternyata tidak bisa. Jadi memang tidak ada isinya, dengan nol itu berbeda. Jadi kalau nol memang dari awal field itu atau kolom itu sudah constraint-nya sudah nol. Jadi ini bisa kita ganti lagi. Ini kalau kita ganti bisa ya. Kalau tadi not null memang nggak bisa. Karena apa? Karena tadi itu kalau di setting not null sedangkan isinya itu null, ya itu jelas nggak bisa, nggak mau. Kalau ini malah kebalikan, mestinya ya, mestinya dia mau. Kita coba eksekusi. Nah kan mau kan. Nah kemudian kita lihat lagi, select bintang, kita lihat apakah jadi nol. Oh, kan enggak. Nah sekarang kita tes, kita masukkan denda keempat. Nah denda keempat tanggalnya tetap kita biarkan. Nah ini kita hilangkan. Kita hilangkan seperti ini, jelas nggak mau ya. Kita tes dulu, apakah tetap kasih petik atau kita hilangkan sama sekali. Eksekusi. Nah nggak mau, berarti tetap kita kasih petik. Oke. Atau kita kasih nol. Kita kasih nol. Coba, kita belum tahu. Kita kasih nol. Kita belum tahu seperti apa ya cara mengisi nol itu. Kita eksekusi. Oh ternyata mau, berarti nol. Tapi sebelum itu kita coba lagi. Kita kasih petik untuk membuktikan apakah semuanya diberi keterangan nol atau enggak. Kita eksekusi. Kita lihat. Nah ternyata yang nol cuma satu. Jadi nol itu harus ditulis nol. Kalau tidak nol ya enggak dikatakan nol. Nah kalau sudah seperti ini ya pasti bisa ya. Nanti yang ditampilkan ini denda 4. Ini yang ditampilkan pasti denda 4. Nah jadi seperti itu. Kalau misalkan nol untuk keterangan yang alter tabelnya not nol, kemungkinan memang nggak bisa. Jadi harus nol semua. Ini untuk nol saja. Ini pembahasannya lumayan banyak ya. Is not null ya malah lebih mudah. Jadi keterangan is not null. Nanti kemungkinan yang tampil malah lebih banyak. Karena yang nol tadi cuma satu ya. Kalau is not null ya tampilnya banyak. Oke, ini untuk nol saja. Jadi untuk update, delete sampai ke like nanti kita lanjutkan lagi karena ini sudah terlalu lama ya. Nanti videonya kalau terlalu lama kalian nanti bosan. Dia akan saya lanjutkan lagi di video yang ke berapa tadi? Berarti kelima. Oke, sekian untuk hari ini. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.